Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi yang berjudul Marketing Perpustakaan. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah sebuah konsep yang merupakan bagian integral dari suatu perencanaan strategis yang dimulai dengan mengidentifikasikan kebutuhan pengguna dan diakhiri dengan suksesnya penjualan dan pendistribusian dari suatu produk atau jasa. Secara kontekstual, definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa apapun layanan jasa yang ditawarkan oleh perpustakaan harus diawali dan berorientasi kepada kebutuhan pengguna dan diakhiri dengan keberhasilan layanan yang ditawarkannya. Konsep tersebut sebetulnya sudah banyak dipahami oleh para pustakawan di Indonesia. Namun dalam prakteknya, masih banyak kendala yang dihadapi, misalnya tentang proses pengadaan bahan pustaka yang memakan waktu yang lama dan minimnya dana untuk perpustakaan. Untuk memperjelas tinjauan konsep pemasaran, untuk perpustakaan perlu kita ulas apa yang dinamakan dengan marketing mix. Marketing mix, ada 4 variabel yang perlu didiskusikan dalam membahas marketing mix, yaitu produk, price, place, dan promotion. 1. Produk. Produk atau produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen untuk memperoleh kepuasan. Dalam konteks perpustakaan, produk ini dapat berupa layanan jasa perpustakaan, antara lain layanan sirkulasi atau peminjaman dan pengembalian koleksi, layanan majalah, layanan referensi, layanan administrasi, layanan internet, layanan CD-ROM, layanan fotokopi, layanan skripsi, tesis, dan disertasi. Usaha-usaha pemasaran yang sukses tergantung pada kualitas dan keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, jasa layanan yang ditawarkan oleh perpustakaan harus berorientasi kepada kebutuhan pengguna, seperti yang sudah diuraikan di atas. Dalam menentukan kebutuhan pengguna ini, perpustakaan sering mendapatkan kesulitan atau keluhan dari pengguna. Keluhan yang sering diutarakan adalah pengguna merasa sudah pesan buku, namun buku yang diharapkan tidak dapat segera ada di perpustakaan. Sementara pimpinan dan staf perpustakaan sudah mengusulkan buku yang dipesan oleh pengguna ke proyek pengadaan buku. Namun kendala yang dihadapi adalah lamanya proses pengadaan buku. Selama ini pengadaan buku di perpustakaan negeri mengandalkan dana dari proyek. Padahal dengan cara tersebut, proyek pengadaan buku dari perencanaan sampai buku tersedia di rak membutuhkan waktu cukup lama, yaitu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, price. Free or fee, to charge or not to charge, adalah pertanyaan yang sering diperdebatkan dalam perpustakaan. Idealnya, perpustakaan adalah bebas tanpa bayar untuk segala layanannya. Namun demikian, banyak perpustakaan yang telah melakukan layanan yang tidak gratis, seperti misalnya layanan internet, layanan CD-ROM, layanan fotokopi. Semua layanan tersebut pada perpustakaan tertentu telah membantu untuk menutup sebagian dana operasional perpustakaan, walaupun tentunya tidak akan menutup biaya secara keseluruhan. Keterbatasan dana adalah persoalan yang dihadapi hampir semua perpustakaan di Indonesia, termasuk di perpustakaan-perpustakaan umum. Lebih-lebih dalam masa krisis sekarang ini, dana pengadaan bahan pustaka pasti semakin berkurang, kecuali perpustakaan-perpustakaan yang dapat bantuan dari Bank Dunia. Di beberapa perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia, dana operasional termasuk dana pengadaan buku ditarik langsung dari mahasiswa. Dengan cara ini, perpustakaan sudah bisa menyediakan buku yang dipesan oleh pengguna, mahasiswa atau dosen, sampai direct dalam jangka waktu relatif pendek. Kebijaksanaan ini barangkali bisa diadopsi oleh perpustakaan umum. Yang ketiga, place. Letak perpustakaan yang strategis adalah syarat mutlak bagi keberhasilan perpustakaan untuk mencapai tujuannya. Bagi perpustakaan umum, harus mempertimbangkan misalnya apakah tempatnya mudah diakses dengan kendaraan umum, apakah letaknya berada di tengah-tengah pemukiman atau dekat dengan sekolahan, dan sebagainya. Hal ini tentunya tidak mudah bagi perpustakaan umum yang saat ini letaknya tidak strategis, karena untuk memindah lokasi pasti memerlukan dana yang besar. Yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan kita kepada pemerintah daerah. Karena semua pemerintah daerah pasti punya lahan atau gedung yang letaknya strategis. Masalahnya adalah apakah pemerintah daerah mau memanfaatkan lahan atau gedung untuk perpustakaan.
Hal ini tergantung pada kepedulian pejabat pemerintah daerah terhadap perpustakaan. Yang keempat, promotion. Produk yang baik, harga yang layak, tempat yang strategis belum bisa menjamin akan lakunya jasa yang kita tawarkan kepada pengguna tanpa adanya promosi yang memadai. Promosi dalam perpustakaan umum dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, yang pertama, orientasi siswa baru. Siswa baru merupakan pasar yang sangat potensial untuk diperkenalkan kepada perpustakaan. Mereka adalah siswa yang masih penuh semangat dan perlu diberitahu tentang, misalnya pengertian perpustakaan, bagaimana cara menelusuri informasi yang benar, persyaratan apa yang diperlukan untuk menjadi anggota perpustakaan, dan lain sebagainya. Orientasi perpustakaan ini dapat dilakukan dengan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar perpustakaan. Yang kedua, pemajangan buku baru. Pemajangan buku baru adalah cara yang mudah untuk dilaksanakan dan juga merupakan cara yang efektif untuk mempublikasikan layanan perpustakaan, agar supaya dapat mudah terlihat dan menarik perhatian oleh pengguna. Buku-buku baru diletakkan pada rak khusus dan tempat khusus pula, sehingga para pengguna segera mengerti kalau seandainya buku-buku baru datang. Selanjutnya, papan pengumuman. Jangan sepelekan papan pengumuman, karena media ini adalah media yang murah walaupun kurang efektif untuk publikasi layanan perpustakaan. Sering pengguna perpustakaan mengabaikan pengumuman yang dipasang. Namun demikian, media ini bermanfaat bagi perpustakaan untuk menarik pengunjung, asalkan informasinya selektif dan variatif. Kemudian, personal selling. Metode ini biasanya sangat efektif untuk menarik pengguna agar berkunjung ke perpustakaan. Personal selling ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pustakawan secara proaktif membuat data tentang pengguna perpustakaan yang aktif atau yang mau aktif untuk diketahui tentang, misalnya, nama, nomor telepon, alamat rumah, dan buku-buku bacaan yang digemari. Selanjutnya, kita mengikuti perkembangan buku-buku bacaan atau informasi yang terbit saat ini. Peran marketing perpustakaan. Yang pertama, di satu sisi perpustakaan didukung sebagai lembaga pelayanan bersifat sosial atau lembaga tidak mencari keuntungan sendiri, namun di sisi lain perpustakaan memerlukan biaya untuk operasionalnya hingga dapat memenuhi kebutuhan penggunanya dan berguna untuk kelangsungan dan perkembangan dari perpustakaan itu sendiri. Yang kedua, bila dibandingkan dengan produk perpustakaan yang berguna sebagai informasi, nampaknya usaha pengelolaan masih terbatas. Suatu perpustakaan dinilai berhasil apabila informasi dan jasa layanannya dimanfaatkan oleh pengguna. Mungkin sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.